Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Abiu, NIM 1907841. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bisnis apa saja yang telah saya lakukan selama 4 tahun saya berkuliah di UPI Kewirausahaan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan timeline bisnis saya selama 4 tahun. Yang pertama yaitu bisnis Haluza yang berdiri pada tahun 2019. Yang kedua yaitu bisnis ekspor yang saya lakukan dari tahun 2021 hingga sekarang. Dan bisnis yang ketiga yaitu bisnis sayuran pada tahun 2021 hingga sekarang. Bisnis yang pertama yaitu Haluza. Bisnis ini merupakan bisnis minuman yang dimana bahan bakunya dari umbi-umbian. Haluza terdiri dari 3 orang, yaitu saya Nabil Abiu, kemudian ada Zaki Nindri, serta ada Happy Ristanti. Yang melatar belakangi bisnis ini yaitu dari mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Sebelum menjalankan bisnis ini, kami bertiga memutuskan untuk melakukan analisis. Analisis yang kami gunakan yaitu bisnis model kanvas. Setelah dirasa bisnis model kanvas ini cukup bagus, akhirnya kami mencoba untuk membuat sampel terlebih dahulu. Dan dari sampel ini kami rasa bisnis ini cukup menjanjikan. Akhirnya setelah terkumpul cukup modal, kami mencoba untuk berjualan pada aula kampus, yang dimana pada saat itu sedang adanya tugas akhir dari dasar-dasar kewirausahaan yang melibatkan banyak peserta didik dari kewirausahaan UPI Tasikmalaya. Di sini juga kami mendapatkan banyak sekali konsumen dan kami juga mendapatkan banyak keuntungan. Bisnis selanjutnya yaitu bisnis ekspor. Pada kesempatan kali ini saya bekerja sama dengan rekan saya untuk mengekspor biji kopi. Adapun nama perusahaannya yaitu CV Alvaro Trans Global. Perusahaan ini didirikan pada 15 Desember tahun 2020 dan beralamatkan di Kota Bandung, Jawa Barat. Pencapaian terbesar saya selama saya ekspor di perusahaan ini yaitu kami mampu mengekspor kopi ke Yunani. Pada kesempatan kali ini, kami mengekspor kopi ke acara tahunan Festival Kopi Athena tahun 2021 yang berada di negara Yunani. Adapun kami dibantu oleh Disperindak Jabar dalam hal pengiriman barang serta promosi kopi kami di stand booth yang berada di Festival Kopi Athena tersebut. Setelah bekerja sama dengan rekan saya dalam hal bisnis ekspor kopi, akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan perusahaan saya sendiri yang bernama PT Global Nusa Koko yang berdiri pada 7 Maret tahun 2021. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, di sini saya menampilkan website perusahaan saya. Tujuan saya membuat website yaitu sebagai media promosi kepada calon pembeli di luar negeri. Jika pembeli luar negeri tertarik dengan produk yang saya tawarkan, maka mereka dapat menghubungi saya melalui WhatsApp yang ada di website tersebut. Sama halnya dengan website perusahaan, di sini saya juga memiliki Instagram perusahaan. Tujuannya sama, yaitu sebagai media promosi. Namun bedanya di Instagram ini sendiri informasi yang ditampilkan cukup banyak. Selain itu, postingan yang saya berikan di Instagram ini yaitu saya menampilkan produk yang akan saya jual, cara pengemasan, cara produksi, serta cara memasukkan produk ke dalam kontainer dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan market segmentasi dari produk yang akan saya jual. Sebelum saya menjelaskan segmentasinya, saya menjelaskan bahwa produk yang saya jual yaitu arang briket. Arang briket ini merupakan arang yang bahan bakunya bisa dari arang batok kelapa maupun arang kayu. Adapun segmentasi pertama yaitu sigaret industri.
Pada segmentasi ini, kami menargetkan pasar luar negeri seperti pasar shisha maupun hookah, yang dimana briket ini berguna untuk media pembakaran dari sisa tersebut. Selain itu, kami juga menargetkan segmentasi restoran, karena pada segmentasi ini, restoran membutuhkan arang sebagai media barbecue atau media grill yang biasa digunakan di restoran maupun home industry. Selanjutnya yaitu bisnis sayuran. Bisnis ini berdiri sejak Januari tahun 2021. Bisnis ini merupakan bisnis keluarga yang dijalankan oleh orang tua saya serta saya juga. Kami menyuplai sayuran untuk didistribusikan kepada konsumen-konsumen kami. Di sini saya akan menjelaskan market segmentasi dari bisnis sayuran saya. Yang pertama ada industri catering. Di sini biasanya kami mensuplai sayuran kami ke dapur catering yang dimana diolah oleh catering tersebut dan dimasak untuk didistribusikan ke acara pesta, acara pernikahan maupun didistribusikan ke perusahaan-perusahaan tertentu. Yang kedua ada industri rumah sakit. Biasanya kami mensuplai sayuran kami ke dapur rumah sakit yang dimana sayuran kami diolah untuk diberikan kepada karyawan maupun pasien di rumah sakit tersebut. Yang ketiga ada industri hotel. Biasanya kami mendistribusikan sayuran kami ke dapur hotel dan kami bekerja sama dengan koki yang ada di hotel tersebut. Nah, dari 3 segmentasi ini kami baru mencapai 2 segmentasi, yaitu industri catering dan industri rumah sakit. Seperti yang kita lihat, di sini adalah dokumentasi dari bisnis sayuran yang saya jalankan bersama keluarga saya. Seperti yang kita lihat, pada awalnya kami mengirim sayuran menggunakan motor. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya bisnis kami, akhirnya kami dapat membeli mobil dan mengantarkan sayuran dengan mobil. Mengingat demand yang diberikan kepada kami cukup besar dan kuantitinya juga besar, akhirnya kami memutuskan membeli mobil dan bisa mengirim sayuran lebih banyak lagi. Dari ketika bisnis yang saya jalankan selama saya berkuliah, saya mendapatkan pelajaran bahwa untuk menjalankan bisnis perlunya ilmu yang mumpuni. Salah satunya kita bisa dapatkan dari perkuliahan. Selain itu, kita juga membutuhkan praktek lapangan saat menjalankan bisnis kita. Oleh karena itu, baik ilmu maupun pengalaman sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis. Saya Nabil Abiu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.